Pertama ini yang datang kembali yaitu berita dari seputar tragedi yang terjadi di Mina. Dan tentu saja ini sudah memakan korban ratusan jamaah haji. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya terjadi di Mina, tapi juga tahun 90 itu juga sempat terjadi tragedi, tapi di terowongan Minanya. Betul, dan tahun ini betul-betul tragedi ini terjadi beberapa kali ya, mulai dari kren yang jatuh, lalu juga ada hotel yang terbakar, dan tragedi yang terjadi juga di Mina. Dan katanya, kata Ustadz Mirza juga, katanya ini pernah terjadi juga pada zaman Nabi. Oke. Ya, yang pasti kita turut berduka ya. Betul, dan seperti apa liputannya ini di otak Anda. Ya. Tragedi Mina beberapa hari lalu yang menewaskan 717 jamaah dan 847 lainnya luka-luka menambah daftar panjang tragedi yang pernah terjadi di Tanah Suci. Selama 25 tahun terakhir, peristiwa seperti ini sudah berkali-kali terjadi. Dan yang paling menyesakan adalah peristiwa terowongan Mina tahun 1990 yang menewaskan 1426 jamaah. Jika ditilik dari sejarahnya, tragedi di Tanah Suci tidak terjadi hanya di zaman modern. Pada masa para sahabat Nabi pun, peristiwa yang ekstrim pun pernah terjadi. Kala itu banyak jamaah yang datang dan mencuri Hajar Aswad yang menempel di dinding Ka'bah. Jadi di zaman para sahabat pun ada beberapa oknum yang coba untuk mencuri Hajar Aswad yang menempel pada dinding Ka'bah. Ya jangankan nyolong Hajar Aswad, di zaman sekarang aja banyak orang yang dengan sengaja dia motong kiswah, tirai penutup Ka'bah itu sengaja dipotong, dibawa ke kampung buat jimat. Saya pernah ke Alexandria di Mesir, saya masuk ke rumah makan. Jadi yang punya rumah makan ini dia tiap tahun berhaji, dan tiap tahun dia bawa potongan kiswah. Jadi menjadi satu kebanggaan gitu loh. Ribuan tahun kemudian, tepatnya abad ke-20 dan 21, peristiwa ekstrim yang sama kembali terulang. Kala itu Masjidil Haram dipenuhi dengan suara tembakan. Yang lain lagi, seseorang pernah berusaha menggali makam Nabi untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Tapi di abad 20 sampai 21 sekarang begitu banyak kejadian. Dulu pernah terjadi kasus penembakan di Masjidil Haram. Jadi baku tembak. Saya lupa itu sejarahnya gimana, para guru, para kiai yang lebih ngerti lah. Pernah juga dulu ada usaha pencurian jasad baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Jadi seorang ini dari jarak sekian puluh meter dia sudah menggali lubang, yang titik akhirnya adalah di makam baginda Rasul. Kemudian ada seorang ulama di kota Madinah, Habib Zain bin Semit, dia bermimpi. Dia melihat kok ada sesuatu yang aneh di samping makam baginda Rasulullah SAW. Setelah diselidiki ternyata betul, ada seseorang yang memang nekat untuk memindahkan jasad baginda Rasulullah SAW. Sungguh tragis. Di Tanah Suci, tempat semua umat muslim berziarah mengunjungi makam sang Nabi, kejahatan justru terjadi. Ironisnya lagi, di Tanah Suci itu pula ribuan jamaah meninggal akibat ulah sesama jamaah seperti yang terjadi di Mina sejak tahun 1990 sampai 2015. Saya memperhatikan, mungkin termasuk saya, ketika haji atau umroh, kita banyak mengejar keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang besar, tapi sampai lupa untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ada yang tawaf sikut-sikutan lah, ada yang dorong-dorongan, macam-macam karakter orang berhaji itu. Tapi saya pernah lihat ada orang yang berhaji benar-benar khusyuk dia tawaf. Dia nikmati setiap bacaannya, kemudian dia santai. Pokoknya dia nikmatin banget deh. Ada orang tua lewat, dia kasih lewat. Ada rombongan masuk, dia kasih. Dia gendong anak. Bahkan ketika ada jamaah yang pingsan, dia bantu. Nah inilah sebenarnya yang diinginkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Melihat peristiwa yang terjadi, umat muslim seharusnya kembali merenung sembari mengenang kembali khotbah terakhir Nabi sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dalam khotbahnya, Nabi Muhammad SAW meminta agar umat Islam selalu berbuat baik
dan bertanggung jawab atas tindakannya. Berikut pesan sang Nabi yang diunggah di media sosial. O mankind, listen well. I may not be with you much longer. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you are dressed. You will meet your God, and he will call you to account for your actions. Let those who are present warn those who are absent. You are all descended from Adam, and the best among you is he who most regards God. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Ribuan nyawa melayang begitu saja akibat keteledoran banyak orang. Sekarang saatnya semua berbenah sembari kembali ke sabda sang Nabi. Jamaah harus mengedepankan doa dan cinta, sementara kerajaan Saudi Arabia mau bekerja sama dengan negara-negara muslim lain untuk mengembangkan tanah suci. Satu hal memang yang mesti kita kritisi dari otorisasi pemerintahan atau kerajaan Saudi dalam menangani proyek haji ini, mereka sangat eksklusif. Mereka hanya melibatkan negara Islam untuk penentuan kuota. Tapi untuk perluasan Masjidil Haram, pembenahan wilayah Arafah Mina, negara Islam lain tidak dilibatkan. Jadi menurut saya ke depan, negara Saudi ini harus terbuka, inklusif, membuka diri bagi negara Islam lain, terutama Indonesia. Karena Indonesia ini kan pemasok devisa haji terbesar, jamaahnya terbanyak, belum lagi umroh. Saya rasa Indonesia sudah sangat layak untuk dilibatkan dalam pembangunan atau perluasan proyek Arafah Mina. Ya, tentunya sekali lagi kita turut berduka atas meninggalnya para jemaah dari seluruh dunia atas tragedi yang terjadi di Mina ini, dan kita juga berharap, karena kan ceritanya masih simpang siur mengenai mengapa ini bisa terjadi, dan mudah-mudahan pemerintah Arab bisa mengambil tindakan supaya kedepannya penyelenggaraan jemaah haji lebih baik lagi.